现身吧！ Halo gengs, sebelum mulai jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya, dan jika suka dengan spoilernya, acungkan juga jempol kalian. Dan tak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Dewa Petir yang awalnya panik saat melihat dua pejuang tingkat semesta beserta satu pejuang tingkat domain, yang merupakan staf dari Bank Galaksi Alam Semesta, seketika berbahagia, karena saat bertemu dengan tim Luo Feng, para pejuang dengan kekuatan di luar Nurul itu pun, malah membungkuk hormat pada tim Luo Feng, yang tingkat kekuatan mereka masih berada di tingkat bintang. Hahaha, ini sungguh luar biasa, bahkan Tuan Domain pun tunduk pada kita. Melihat tingkah si botak Lei Shen, Luo Feng pun tertawa sembari berkata, "Kakak pertama kakak kedua, semua uang hasil penjualan harta karun dari dunia petir sudah ditransfer ke rekening milikku, dan akan aku bagi sesuai dengan peraturan lama," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu Dewa Petir pun berkata, "Luo Feng, sebelumnya kamu telah memberikan aku 5 set teknik guntur, yang hanya untuk mendapatkan instruksi manual itu, kamu telah menghabiskan sekitar 20% batu badai petir dari seluruh batu badai petir yang kita dapatkan. Ditambah lagi di dalam salah satu instruksi itu terdapat AI yang hidup, yang memungkinkanku menerima warisan dari Tuan Sektor, dan aku rasa ini sudah lebih dari cukup, jadi untuk hasil penjualan harta itu, aku tidak lagi menginginkannya," ucap Dewa Petir. Sementara Luo Feng, ia pun segera memandang ke arah Hong. Hong yang mengerti akan maksud dan tujuan Luo Feng, ia pun berkata, "Adik ketiga, saat ini aku masih punya cukup uang, dan jika kau ingin memberikan sesuatu, maka tolong carikan satu buah kehidupan untukku." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk tanda menyetujuinya, walaupun pada dasarnya, menemukan satu buah kehidupan itu akan sangatlah sulit, dan jika diperoleh pun harganya sangatlah mahal dan sangat mengejutkan. Namun walaupun demikian, Luo Feng tetap menyetujuinya. Singkat cerita, saat kapal alam semesta miliknya tengah mengarungi luar angkasa yang luas, Luo Feng pun menyempatkan diri masuk ke ruang virtual alam semesta, tepatnya di villa virtual miliknya, yang berada di Teluk 9 Bintang Kepulauan Gunung Naga Hitam. Saat berada di dalam villa, Luo Feng pun segera melangkah ke ruang kerjanya, sembari melihat ke arah layar, yang di sana telah terdapat banyak pesan yang belum dibaca. Melihat kumpulan pesan itu, Luo Feng pun segera membuka pesan pertama yang berbunyi, "Klien yang kami hormati, apa kabar? Saat ini akun Anda di bank kami telah menerima transferan senilai 1,123 triliun dolar alam semesta. Dengan ini akun Anda telah melewati ambang batas, dan secara otomatis status akun Anda sebagai klien menjadi klien bintang 3, dan juga memperoleh beberapa hak istimewa," bunyi pesan yang saat itu tidak terlalu dihiraukan oleh Luo Feng. Namun saat membuka pesan kedua yang berasal dari bank yang sama, Luo Feng pun langsung terbelalak kaget, saat melihat isi pesan yang berbunyi, bahwa baru-baru saja, akun Bank Galaxy Universe miliknya, menerima transferan lebih dari 11 triliun dolar alam semesta. "Ya Dewa, apakah ini hasil dari penjualan harta karun dari dunia petir?" ucap Luo Feng, yang masih tidak menyangka, perjalanannya ke dalam dunia petir, telah membuatnya menjadi orang kaya dalam waktu singkat. Sedikit penjelasan tentang galaksi di alam semesta. Yang biasanya harga untuk satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar dolar alam semesta, dengan kata lain, jika 1 triliun dolar alam semesta maka itu setara dengan 10 galaksi. Yang dimana seorang pejuang di tingkat Tuan Sektor sendiri, masih harus bekerja keras untuk memiliki satu galaksi, yang setara dengan 100 miliar dolar alam semesta. Dengan kata lain, 11 triliun dolar alam semesta setara dengan ratusan galaksi, yang bahkan seorang Tuan Sektor pun akan sulit untuk mencapai titik ini. Dan jelas hal ini membuat Luo Feng sampai tak bisa mengedipkan matanya. Melihat ekspresi Luo Feng, Babata pun berkata, "Luo Feng, kekayaan seperti itu tidaklah begitu berarti, karena di alam semesta yang luas ini kamu hanyalah dianggap udang kecil. Jadi aku sarankan padamu untuk berlatih lebih keras lagi, karena ketika kamu mencapai tingkatan Tuan Domain dan mewarisi akun Bank Bintang 5 milik guru, maka kamu akan melihat kekayaan yang sesungguhnya," ucap Babata. "Baiklah, aku hanyalah seorang yang kecil," ucap Luo Feng, lalu segera membuka pesan ketiga, yang masih berasal dari Bank Galaxy Universe.
Klien yang kami hormati, Anda terus memasukkan uang ke akun Anda dalam jumlah besar tanpa melakukan penarikan, dan kami ingin memberitahukan pada Anda cara yang sangat efisien untuk menggunakan uang Anda, yaitu dengan cara memberikannya kepada kami untuk diedarkan. Dengan begitu Anda akan terus menerima keuntungan tanpa melakukan apa-apa, dan kami menjamin tidak akan ada kerugian. Sedangkan untuk keuntungannya sendiri, hal itu tidak menentu dan akan ada perbedaan untuk setiap tahunnya. Tapi kami berjanji, jika Anda menginvestasikan $1 triliun alam semesta untuk kami tangani, maka dalam 1 tahun, $1 triliun alam semesta itu akan menjadi $2 triliun, bahkan dalam situasi buruk sekalipun kami menjamin tidak akan ada kerugian. Melihat pesan yang menguntungkan baginya, Luo Feng hanya tersenyum, lalu kembali membuka pesan keempat, yang berasal dari sebuah perusahaan pengelola planet. Klien yang kami hormati, kami dari perusahaan jasa pengelolaan planet. Jika Anda memiliki banyak planet namun tidak memberi Anda kentunan ataupun penghasilan yang cukup, maka kamilah solusinya. Kami memiliki tim profesional yang ahli dalam bidang dan manajemen pengelolaan planet. Selama Anda memberikan planet yang Anda miliki kepada kami untuk dikelola, kami akan mencetak prajurit tertinggi dan paling elit serta tentara yang setia. Di saat yang sama, kami memastikan pendapatan setiap planet serta efisiennya akan meningkat pesat. Selain itu, kami juga dapat membantu Anda mendirikan sekte atau keluarga besar yang kuat, serta Anda dapat memilih rencana apapun, dan kami akan dengan senang hati membantu mewujudkan rencana Anda, bunyi pesan tersebut. Singkat cerita, setelah membaca beberapa pesan, Luo Feng tampak menggelengkan kepala, karena ternyata, dari 5 pesan di atas adalah tentang investasi dan perdagangan saham, yang diantaranya dengan jaminan kebijakan tanpa kerugian, sementara yang lain memiliki risiko yang tidak pasti. Dan menurut apa yang dipahami dari adiknya, pasar keuangan alam semesta memiliki sisi gelap, yang dimana bank-bank super besar akan menggunakan uang rakyat biasa yang berinvestasi, untuk membentuk kekuatan besar dan melawan arus, atau secara khusus menggunakan uang tersebut untuk memperkuat diri mereka. Di sela pemikiran itu, tiba-tiba Babata berkata, "Luo Feng, surat ke-6 dan ke-7 adalah surat yang penting jadi kamu harus melihatnya," perintah Babata. Mendengar perintah itu, Luo Feng pun terkejut lalu segera mau membuka pesan ke-6, yang dimana pesan itu berbunyi. Klien yang kami hormati, saat ini Anda telah menjadi klien bintang 3 dan Anda mendapatkan hak khusus untuk berpartisipasi dalam lelang Ganwu yang diselenggarakan oleh perusahaan Jagat Maya kami, dan hanya diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, yang memungkinkan Anda untuk membeli barang-barang yang akan sangat sulit Anda dapatkan. Yang dimana dalam lelang tersebut, akan menampilkan beberapa harta dan barang milik pejuang tingkat atas yang sangat sulit untuk dibeli, bahkan jika Anda memiliki uang sekalipun, bunyi pesan tersebut. Di sela itu, Babata berkata dengan mata yang berbinar, "Luo Feng, ini adalah kesempatan langka, karena dalam pelelangan Ganwu akan ada banyak harta yang tak tertandingi, seperti halnya buah kehidupan, senjata level 5, serta beberapa senjata yang hanya bisa ditempa oleh para pejuang abadi, dan semua harta ini hanya dapat dilihat dalam pelelangan Ganwu, yang akan diadakan dalam waktu 2 tahun 1 bulan terhitung dari sekarang," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk, dan berniat mengikuti lelang tersebut. Lalu setelahnya, Luo Feng pun membuka pesan terakhir, yang berasal dari organisasi kapak pertempuran, yang memberitahukan pada Luo Feng, berhubung statusnya di Bank Galaksi Alam Semesta telah naik menjadi klien bintang 3, maka secara otomatis ia mendapatkan hak menjadi anggota dengan token perunggu di organisasi kapak pertempuran, dan bisa dengan bebas untuk menonton pertempuran di arena kapak pertempuran. Setelah membaca pesan tersebut, Luo Feng pun bertanya, "Babata, apa pentingnya token keanggotaan itu?" tanya Luo Feng dengan curiga. Mendengar pertanyaan itu, si setan kecil Babata yang bertengger di bahu Luo Feng pun berkata, "Iya, keanggotaan itu sangatlah penting, karena dengan token keanggotaan itu kamu dapat menyaksikan secara langsung pertempuran hidup dan mati antara 2 pejuang kuat, yang hal ini sendiri, sangat bermanfaat untuk pelatihanmu," ucap Babata. Bersamaan dengan itu, Luo Feng tampak membuka lampiran dari daftar pertempuran yang akan diadakan dalam waktu dekat, yang totalnya ada 6.201 pertarungan. Yang 6.118 diantaranya, adalah pertarungan antara pejuang tingkat semesta, serta 82 pertarungan tingkat tuan domain, dan 1 pertarungan antara tuan sektor guys. Dan jelas, hal ini membuat Luo Feng tercengang, dan menarik nafas dalam. Ya dewa, hanya dalam kurun waktu 7 hari, telah begitu banyak pertarungan, bahkan 1 di antaranya adalah pertarungan antara 2 tuan sektor,
ucap Luo Feng, yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, dari sekian banyak pertarungan hidup dan mati di arena kapak pertempuran, yang paling ditunggu-tunggu adalah pertarungan dua pejuang yang berada di tingkat semesta level 6, yang bernama Hans dan Genji, yang berasal dari puncak terpencil, yang merupakan salah satu negara di alam semesta, ucap Babata, lalu mulai menjelaskan profil dan perjalanan hidup dari kedua pejuang. Yang dimana Genji adalah pejuang yang berasal dari klan Luxiu, yang merupakan seorang petarung tingkat semesta level 6, serta memiliki domain 5 lapis. Klan Luxiu sendiri berada di lingkungan hidup yang sangat tidak bersahabat, dengan banyak binatang buas berkeliaran di darat dan membunuh orang-orang klan Luxiu, dan hanya para pejuang kuatlah yang dapat bertahan, yang salah satunya adalah Genji, yang dikenal jenius dan berbakat. Dan karena kejenusannya itu membuat para pemimpin planet mulai memperhatikannya. Hingga suatu ketika, salah satu pemimpin planet mengangkatnya menjadi prajurit elit. Dan mulai sejak itu, dia terus bekerja keras sehingga membuat posisinya terus naik, bahkan, sampai memperoleh banyak keuntungan dan beberapa hak istimewa yang diberikan oleh pemimpin. Namun seiring berjalannya waktu, pemimpin planet yang merupakan atasan Genji menyinggung dan membuat marah salah satu organisasi kuat, yang mengakibatkan planet milik pemimpinnya itu diserang, bahkan, hal itu mengakibatkan klan Luxiu pun menerima dampak. Di mana dalam kejadian itu, semua anggota klan Luxiu ditangkap lalu dijadikan budak, sementara Genji yang saat itu kekuatannya masih berada di tingkat bintang, berhasil meloloskan diri bersama pemimpinnya. Namun sayang, ketika Genji berhasil menerobos tingkat semesta, pemimpinnya itu malah menjualnya pada organisasi kapak pertempuran. Yang dimana jika Genji ingin mendapatkan kembali kebebasannya, maka dia harus menyelesaikan 1000 pertarungan hidup dan mati. Jika dia dapat menyelesaikannya, maka ia akan kembali mendapatkan kebebasannya. Sampai saat ini Genji telah memenangkan 691 pertarungan. Sementara Hans yang akan menjadi lawan tanding Genji, merupakan seorang pembaca roh dengan domain 4 lapisan. Hans sendiri terlahir dan hidup di sebuah planet normal. Namun di suatu ketika, datang seorang pedagang budak yang menculik para pemuda di planet itu termasuk Hans, untuk dijadikan budak dan dilatih dengan pelatihan yang kejam. Yang dimana jika ada yang gagal, maka akan langsung dieksekusi, ataupun dijual sebagai budak di pasar budak. Sementara para elit yang dapat bertahan, mereka pun harus terus menjalani pelatihan yang dipenuhi siksaan, untuk meningkatkan level kekuatan mereka, karena makin tinggi level kekuatan seorang budak, maka akan semakin mahal pula harga jualnya. Sampai suatu ketika, di antara banyaknya budak di tingkat bintang level 9 yang akan dijual, ternyata dalam kondisi itu, Hans malah menerobos ke tingkat semesta, dan hal ini membuat si pedagang budak memutuskan untuk tidak menjualnya, dan lebih memilih membuat perjanjian kontrak. Yang dimana jika Hans menginginkan kebebasannya kembali, maka dia harus menjalani 1000 pertarungan, sama seperti yang dialami oleh Genji. Saat itu, pedagang budak itu jelas tahu, jika menjualnya pada seseorang, maka ia hanya akan memperoleh sedikit keuntungan. Tapi jika membuat perjanjian dan mengikut sertakannya dalam pertarungan di arena kapak perang, maka ia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena semakin banyak jumlah pertarungan yang dimenangkan oleh para petarung arena kapak perang, maka semakin tinggi pula hasil yang mereka dapatkan dari jumlah taruhan. Dan tentunya, hal ini lebih menguntungkan dibanding jika menjualnya langsung. Melihat cerita dan latar belakang dua pejuang itu, Luo Feng pun langsung berkata, "Babata, aku ingin menyaksikan pertarungan ini," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Luo Feng baiklah, pertarungan akan diadakan 1 jam lagi," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera keluar dari ruang virtual alam semesta, lalu mengajak Hong, Dewa Petir dan Ao Gu untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Walaupun awalnya Hong dan Dewa Petir sempat bingung dengan apa yang dikatakan Luo Feng, namun keduanya pun tetap mengikuti Luo Feng, dan segera memasuki ruang virtual alam semesta. Setelah memasukkan kode wilayah dalam ruang virtual alam semesta, tiba-tiba, kelompok Luo Feng pun langsung berpindah di sebuah wilayah yang tertutup salju, dengan satu bangunan dojo 4 lantai, yang disebut Dojo Kapak Besar, yang merupakan tempat bagi anggota VIP. Yang dimana tiap-tiap lantai terdapat kamar bagi para anggota, yang tiap lantai itu sendiri, mewakili status dari anggota tersebut. Sementara di sekeliling bangunan itu sendiri, terdapat sebidang tanah kosong yang mengelilinginya yang telah diisi sejumlah besar kursi, yang merupakan tempat nonton para tamu biasa, yang sudah dipenuhi oleh puluhan ribu penonton. Di sela kerumunan itu,
Tampak tiga pria dengan tampilan ganas yang mengenakan pakaian mewah, serta memiliki tanduk berwarna hijau, yang sedang terlibat diskusi perihal dua petarung yang akan mereka jagokan, yang kita sebut saja Ferguson, Fernandes dan Lucio. Saat itu Lucio berkata, bahwa kali ini ia akan bertaruh pada Genji, karena setiap kali melihat keterampilan pedangnya, si Lucio bisa merasakan perasaan yang sangat kuat dipenuhi dengan energi kehidupan, maka dari itu dia sangat yakin, bahwa Genji akan memenangkan pertarungan ini. Apa? Kau ingin bertaruh pada Genji? Bukankah pembayaran dari hasil taruhannya sangatlah rendah, hanya 1:31? Sedangkan perbandingan taruhan untuk Hanks, yaitu 1:2,68, lanjut Fernandes. Setelah itu Lucio kembali berkata, memangnya kenapa jika pembayarannya rendah, aku memilih bertaruh pada Genji karena melihat dari sisi manajemen kapak pertempuran, yang jelas-jelas mereka pun bertaruh pada Genji, jadi siapa yang peduli dengan bayaran rendah itu? Selama Genji bisa memenangkan pertarungan ini maka aku akan memperoleh hasilnya, dan itu akan lebih baik daripada malah kehilangan uangku, ucap si Lucio. Oh baiklah, jika begitu aku akan bertaruh $600.000 alam semesta pada Hanks. Apa? Hanya $600.000 alam semesta. Jika kau mau bertaruh denganku, maka bertaruhlah $2 juta alam semesta, ucap Lucio. Di sela itu Ferguson berkata, Aku akan bertaruh $1 juta untuk kemenangan Genji, ucap Ferguson. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba pandangan tiga pria dengan tampilan sangar itu teralihkan ke arah sebuah gang yang tak jauh dari mereka. Di mana saat itu terlihat, seorang pria tampan berambut perak dengan sosok setan kecil yang bertengger di bahunya, yang melangkah bersama tiga orang lainnya sambil bercanda dan tertawa lepas. Dan tidak lain, itu adalah kelompok Luo Feng, yang saat itu datang bersama Hong, Dewa Petir dan Aogu. Adapun setan kecil yang bertengger di bahunya, teman-teman sudah pasti tahu dong, itu adalah si setan kecil Babata. Saat itu bukan hanya tiga pria dengan pakaian mewah berpenampilan sangar itu yang melihat ke arah kelompok Luo Feng, melainkan puluhan ribu penonton yang duduk di kursi di luar bangunan dojo, yang otomatis pandangannya teralih ke arah Luo Feng dan timnya yang saat itu mulai menapaki tangga. Hal itu dikarenakan pakaian yang mereka pakai biasa-biasa saja, dan lebih terlihat seperti orang desa, hingga menimbulkan banyak ejekan dari para penonton yang berpakaian mewah, namun duduk di luar bangunan dojo, yang itu berarti mereka itu hanyalah penonton biasa bukan anggota VIP. Saat itu Lucio berkata, lihatlah siapa keempat bajingan miskin itu, karena aku belum pernah melihat mereka, ucap Lucio, yang dipenuhi dengan perasaan ingin tahu. Lalu setelahnya Ferguson berkata, dari apa yang kulihat tiga orang ini hanyalah orang rendahan yang tidak berpendidikan, ucap Ferguson, yang langsung disambung oleh Fernandes, bahwa dia pun setuju dengan penilaian kedua saudaranya itu. Di sisi lain, tampak Luo Feng dan kelompoknya mulai menapaki tangga yang mengarah ke lantai 3, dan spontan hal itu membuat tiga pria berpenampilan sangar itu terkejut. Karena faktanya, hanya para anggota VIP yang memiliki status sebagai klien bintang 3 di Bank Semesta Galaksi yang bisa naik dan telah memiliki kamar khusus di lantai tersebut. Apakah orang-orang itu adalah klien bintang 3 di Bank Galaksi? Apakah kita telah salah menilai? Ucap ketiga pria berwajah sangar itu dengan mata yang terbelalak seperti melihat hantu, karena ternyata perhitungan mereka tentang tim Luo Feng telah salah. Sementara Luo Feng dan timnya, mereka pun segera memasuki kamar pribadi yang sesuai dengan nomor tiket yang mereka miliki. Saat berada dalam kamar tersebut, Dewa Petir pun berkata, adik ketiga, organisasi kapak pertempuran ini memang cukup belak-belakan terhadap status klien bintang 3, karena kamu bisa menonton pertandingan ini secara gratis, dan ditempatkan di ruang VIP. Sedangkan dari apa yang aku lihat tadi, untuk menonton pertandingan seperti ini di bangku penonton saja, harga tiketnya sangat mahal, gerutu Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Hong pun tersenyum sembari berkata, adik kedua, orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang sembarangan, bukankah kau juga sudah mendengar diskusi dalam perjalanan di kerumunan orang tadi, yang jumlah taruhan terendah mereka masih berada di ratusan ribu dolar alam semesta, yang jumlah uang itu sendiri cukup untuk membeli sebuah planet. Dari sini kita sudah bisa mengetahui, yang datang untuk menonton pertandingan ini adalah orang-orang dari keluarga kaya di alam semesta. Sementara untuk ruang VIP sendiri, itu hanya diperuntukkan untuk orang dengan jumlah kekayaan yang sudah tak terhitung, misalnya pemimpin planet, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun langsung tersenyum dan mengangguk. Karena memang benar, jika taruhannya adalah $300.000 alam semesta,
itu akan setara dengan 1 triliun dolar naga hitam, dan cukup untuk membeli sebuah planet. Yang artinya, kerumunan orang yang menonton di luar gedung dojo, adalah orang-orang dengan latar belakang dan uang dari bidang bintang mereka sendiri. Namun tidak peduli apapun latar belakang mereka tetap bukanlah anggota VIP, yang otomatis jumlah kekayaan yang dimiliki Luo Feng, masih jauh di atas orang-orang tersebut. Di sela pembicaraan dalam kelompoknya, tiba-tiba terdengar suara dari sang pembawa acara dalam pertarungan tersebut yang berkata, "Selamat datang para hadirin bidang bintang di seluruh alam semesta, berhubung pertarungan kematian ini akan segera dimulai, jadi tolong semuanya cepat dan buat taruhanmu, karena sudah tidak banyak waktu yang tersisa," ucap sang pembawa acara, diikuti munculnya layar yang menampilkan perbandingan dari jumlah taruhan. Yang dimana untuk Genji, hasil taruhan adalah 1:1,31, sedangkan untuk Hanks, hasil taruhannya adalah 1:2,68. Sedangkan jika bertaruh pada hasil yang seimbang, atau dengan kata lain keduanya tewas dalam pertarungan itu, maka jumlah pembayaran akan menjadi 1:81. Dengan kata lain, jika ada anggota yang bertaruh 1 juta dolar pada hasil seri, maka pembayarannya akan dikali 81, menjadi 81 juta dolar alam semesta. Sungguh hasil yang sangat menggiurkan, dan sangat mirip dengan janji-janji yang ada pada beberapa situs judi online, yang bisa bikin rungkat para netizen. Udahlah, daripada bingung mikirin judi slot, mending kita lanjut ke pembahasan spoilernya. Setelah melihat perbandingan taruhan itu, Dewa Petir pun berkata pada Hong, "Kakak pertama, kali ini kau akan bertaruh pada siapa?" "Aku akan bertaruh pada Hanks, karena saat aku melihatnya, aku seperti mengingat kembali masa mudaku yang dilatih sebagai pembunuh. Tapi jika dibandingkan dengannya, aku masih bukanlah apa-apa, karena perjuangannya berjuta kali lebih besar dariku, jadi aku sangat yakin dia akan memenangkan pertarungan ini, dan aku akan bertaruh 100 juta dolar alam semesta padanya," ucap Hong, membuat Luo Feng terbelalak kaget. "Apa 100 juta dolar semesta?" ucap Luo Feng, yang saat itu berpikir, berapa banyak uang yang dimiliki Hong. Karena jika dilihat dari hasil pembagian harta karun yang mereka dapatkan di dalam dunia petir, serta ditambahkan dengan hasil penjualan kristal alam semesta, uang yang dimiliki hanyalah 5 miliar dolar alam semesta. Dan dengan jumlah uang tak begitu banyak, Hong malah dengan mudahnya mempertaruhkan 100 juta dolar. Dari sini bisa dipastikan, si Hong ini benar-benar menyukai pertarungan di arena kapak perang. Lalu setelahnya Dewa Petir berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh 100 juta dolar alam semesta pada Genji, karena aku merasa peluang kemenangannya jauh lebih besar." "Luo Feng, bagaimana denganmu?" ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera melihat keluar jendela ruang pribadi, tepatnya ke arah layar yang melayang di tengah arena kapak pertempuran, yang menampilkan 2 prajurit beserta informasi lengkap tentang mereka. Sesaat setelahnya Luo Feng pun berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh 100 juta alam semesta pada Genji," ucap Luo Feng. Alasan Luo Feng bertaruh pada Genji, hal itu dikarenakan perjuangan yang dialami Genji demi mendapatkan kebebasan kembali untuk planet asalnya, sama dengan yang dialami oleh Luo Feng, yang sampai saat ini masih berjuang untuk menghapus ancaman dari keluarga Noulan. Saat itu tanpa sadar Luo Feng berkata dalam hati kecilnya, "Aku berharap kamu dapat bertahan dalam 1000 pertempuran ini dan mendapat kebebasan kembali," ucap Luo Feng dalam hati kecilnya. Singkat cerita saat semua taruhan telah terkumpul, sang pembawa acara pun kembali berkata, "Hadirin sekalian, pertempuran kematian antara pejuang tipe petarung Genji, dan pejuang tipe pembaca roh Hanks akan segera dimulai, dan akan dilakukan di planet tak berpenghuni di bidang bintang burung merah, dan disiarkan secara langsung," ucap sang pembawa acara, diikuti seluruh dojo yang menjadi gelap. Dan tiba-tiba, muncul planet seputih salju, dengan angin kencang yang menderu, serta hujan es yang menari-nari saat tertiup angin kencang, seolah-olah seluruh dojo telah berpindah ke planet lain. Saat itu, di antara angin yang menderu dan salju yang berputar-putar menari mengelilingi puing, samar-samar terlihat 2 siluet manusia. Satu di antaranya menggunakan jubah biru tua, dengan sepatu boot dan membawa pisau perang serta perisai bundar, dengan tatapan yang tampak dingin, dan orang itu adalah Genji. Di sisi lain tampak Hanks mengenakan baju besi warna hitam, dengan rambut panjang yang berkibar saat tertiup angin, serta 2 pedang yang berada di pinggangnya. Di saat yang sama, tampak seekor naga putih yang terbang mengelilingi tubuh Hans. Saat aba-aba pertempuran dimulai, tiba-tiba, angin yang awalnya menderu, serta salju dan puing yang awalnya beterbangan,
ketika hancur berantakan, saat Hangs mulai melepaskan domain miliknya, yang ternyata memiliki atribut es. Apakah kau pikir domain saljumu dapat menghentikanku? Ucap Genji lalu mengambil satu langkah yang terlihat lambat, tapi sebenarnya langkah itu sangatlah cepat, hingga menciptakan klon bayangan yang menyerupai dirinya, yang saat itu, ketiga bayangan itu menatap dingin ke arah Hangs. Melihat hal itu, Hangs pun berkata, "Teknik sampah? Apakah kau pikir teknik itu akan berguna padaku? Jika kau berpikir demikian, maka itu adalah pemikiran yang salah," ucap Hangs, diikuti munculnya 39 jarum menyerupai ular tipis berwarna perak, yang dengan cepat melesat ke arah tiga bayangan Genji. Yang dimana saat itu, serangan yang dilancarkan oleh Hangs, dapat dengan mudah menghancurkan dua klon Genji, sementara bayangkan ketiga yang merupakan tubuh asli Genji, ia pun dengan cepat menggunakan perisainya membentuk pertahanan yang ketat di sekelilingnya untuk memblokir serangan yang dilancarkan oleh Hangs. Di saat yang sama, Genji yang membentuk pertahanan menggunakan perisainya, perlahan-lahan mulai maju selangkah demi selangkah, diikuti pancaran aura yang tak terbentuk keluar dari tubuhnya, yang semakin lama semakin kuat, serta pisau perang di tangan kanannya, yang sepertinya akan segera ia gunakan. Di sisi lain di dalam ruang pribadi dojo, tampak Luo Feng dan saudara-saudaranya yang menyaksikan dengan penuh ketegangan, bahkan butiran-butiran keringat sampai berjatuhan dari dahi mereka. Saat itu Hong berseru dengan lembut, "Luar biasa, hanya dengan mengandalkan perisainya, dia benar-benar dapat bertahan seperti itu, seolah-olah perisai itu adalah tembok yang tidak bercelah sama sekali, yang tertutup rapat dari segala arah, metode dan keterampilan bertahannya benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa," ucap Hong. Dan itulah guys, ending dari spoiler Donghua Swallowed Star, episode 185. Akhir kata, Panjul di sini pamit.